Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Ada pertanyaan dan keluhan dari teman-teman juga Ustadz tentang anak-anak. Dan ini merupakan keluhan dari orang tua Ustadz tentang anak-anak yang kerap dimarahi ketika ke masjid. Dan pertanyaan di sini yaitu, Ustadz, anak saya beberapa kali saya ajak ke masjid saat sholat berjamaah untuk membiasakan dirinya ke masjid sejak kecil. Namun kondisinya dengan umurnya 4 tahun terkadang ia sedikit gerasak-gerusuk dan terkadang bapak-bapak masjid memarahinya dengan sangat keras, bahkan dinilai sangat kasar sehingga anak saya menjadi trauma ke masjid. Dan saya takut itu akan berlanjut hingga ia dewasa. Dan pertanyaannya itu, bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua mendidik anak kita ke masjid dengan benar, dan apakah boleh bagi orang-orang sekitar untuk memarahi anak-anak hingga ke tingkat yang sudah sangat keras seperti itu, Ustaz? Tafadol. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan masalah anak tadi. Memang kalau saran kami ya, mengajak anak-anak untuk ke masjid, terutama anak laki-laki, itu di saat umur dia sudah bisa terkontrol. Ya. Bagaimana dia bisa dikontrol, dia bisa diingatkan, dia tidak riwa-riwi tadi ya, sana sini misalnya mengganggu orang lain sholat. Itu sebaiknya memang dilihat umurnya. Biasanya umur-umur seperti ini di atas 5 tahun. 4 tahun ke atas 5 tahun. Tadi kan dikatakan umurnya 4 tahun ya. Jadi ada juga mungkin di bawah 4 tahun itu memang masih belum bisa. Karena dia belum tahu makna sholat itu. Sehingga bisa saja kita sholat malah tidak khusyuk gitu kan. Lalu bagaimana mendidik anak berhubungan dengan masalah sholat. Inilah hikmahnya kenapa sholat sunnah lebih afdol dikerjakan di rumah. Karena kata Nabi SAW begitu kan. Semua sholat itu afdol dikerjakan di rumah kecuali faridah, sholat wajib. Ya. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat yang disebutkan para ulama hadis, sholat sunnah yang dikerjakan di rumah itu 25 kali lipat dibandingkan sholat sunnah dikerjakan di masjid. Jadi kalau punya kesempatan sholat ba'diyah di rumah, sholat ba'diyah di rumah 25 kali lipat. Sebagaimana antum kalau sholat wajib di masjid 25 kali lipat atau 27 kali lipat dari sholat di rumah kan gitu. Itu sunnah dibalik. Sholat sunnah itu juga lebih afdal di rumah. Tujuannya agar antum membiasakan anak-anak melihat sholat, mengenal gerakannya, mengenal bacaannya. Kalau mereka sudah terbiasa dan sudah ada respon positif gitu ya, baru kita ajak ke masjid. Dan itu tidak ada masalah. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Ajarkan anak kalian sholat di umur 7 tahun bahkan gitu kan. Dan pukul mereka di umur 10 tahun. Artinya mungkin ini dia sudah sedikit bijaksana untuk tidak mengganggu orang lain yang sedang sholat. Gitu. Itu pun saja umur 7 tahun kadang-kadang masih terpengaruh ya. Kalau ketemu sama teman-temannya, ketawa, bercanda, segala macam itu. Sisi yang lain. Bagaimana kita bermuamalah dengan anak-anak di masjid? Teman-teman sekalian, anak-anak ini memang alamnya bermain. Ya. Kita dulu pernah alami semua itu ya. Kita belum bisa anak-anak kita suruh serius kayak gini, antum duduk, dengar. Ya, sampai pernah ada ikhwan bilang sama saya, Ustadz anak saya nggak bisa diam. Coba diam aja 5 menit. Gimana caranya suruh diam? Dia nggak mau diam, dia alam berbeda, dia ingin tahu semuanya. Apa saja dia ingin coba gitu kan. Maka berbeda, kita nggak mungkin. Makanya alam mereka, sekolah mereka, playgroup, TK, ya, semua itu bermain kan. Belajar pun sambil bermain. Memang alamnya itu. Jadi mereka pun ke masjid mungkin mereka lebih banyak bermain. Oleh karena itu sangat baik kalau di manajemen masjid memang kita buat ya tempat itu. Misal contoh, ini contoh saja. Saya belum pernah lihat sih ya. Tapi kalau ada, misalnya ada tempat khusus di satu sudut masjid itu untuk safnya anak-anak. Ya, misal contoh. Jadi mereka tuh dikumpulin anak laki-laki, anak perempuan, terus ada mungkin yang dampingi dari salah satu pengurus masjid yang mungkin seperti guru TK ya misalnya. Tapi mereka memang bertugas sebagai marwah masjid, mungkin ada gaji. Mereka memang mengurus itu, ngajak, ngatur softnya, ya mungkin mereka ngatur. Itu contoh, itu kan lebih bagus manajemennya ya. Memang kalau tidak ada seperti ini mungkin lebih sulit ya. Atau misalnya kalau mereka masih anak-anak, mungkin orang tuanya yang bawa anak-anak bisa di soft belakang, ya sehingga dia bisa leluasa menggendong anaknya atau membantu kalau dia butuh sesuatu, misalnya kalaupun harus ke masjid kayak ada taklim seperti ini, ya seperti itulah ya, mungkin diatur sedemikian rupa. Kita butuh meningkatkan kualitas manajemen masjid kita supaya anak-anak ini juga tidak jauh dari masjid ya. Karena kalau di gereja mereka nyanyi-nyanyi dikasih permen, dikasih makanan, antum ribut sedikit sudah dimarahin kan. Jadi mereka anggap masjid ini menakutkan sekali gitu. Masa sedikit lari aja marah, padahal kan saya suka lari. Anak-anak kan taunya begitu. Pikiran mereka masih pendek kan gitu. Jadi bagaimana kita bisa
menyiapkan fasilitas buat mereka di mana mereka paham. Dan bagi orang tua harus paham umur berapa kira-kira yang paling cocok dia membawa anak-anaknya ya. Dan jangan memaksakan diri teman-teman sekalian, bawa anak kecil, rewel, lagi sakit, enggak saya mau ikut taklim, di depan lagi, nangis sana sini anaknya, mengganggu jemaah yang lain, ini kan juga masalah ya. Jadi harusnya bisa kita manage dengan lebih rapi. Allahu a'lam.